Gimana, Cina? Tahun berapa Belanda masuk ke Pulau Pisang? Apa? Belanda masuk ke Pulau Pisang tahun berapa? 42. Tahun 42. Ah. 42. Terus Cina Belanda. lagi Jadi Belanda mau lari dari negara Belanda ke Australia. Iya. Di tengah dekat pulau, mereka itu mendarat. Berapa kapal, Cik? Mendarat ke Pulau Pisang. Berapa kapal, Cik? Hah? Berapa kapal dulu? 2 kapal. 2 kapal ya. Nah, lalu mendarat di Pulau Pisang, masuk ke sekolah. Liatin Sekolah kita. itu yang sekarang itu yang di Sukadana Sekolah itu ya? SD 1, ah? Yang di Sukadana itu yang sekolah tua itu kan? Apa? Yang sekolah Iya, tua sekolah itu. itu sekolah saya, SD 1 itu. SD 1 ya. Nah, masuk ke situ, panik orang pulau. Karena didatangi Belanda. Belanda ya. Lari, semua lari, lari semua. Meninggalkan pulau. Siapa yang punya kebun, darat, sawah dikeroy, semua tinggalin. Nah, kita di Sukamarga, kita kan sawahnya dikerjakan orang lain. Neneknya Tanwir sama kami bertahan, saudara-saudara kita di Sukamarga. Tetapi itu adiknya Aki Kawi, adiknya Mukawi, si neneknya Pandi di Sukadana itu, yang jadi kepala suku juga di sana, nangis-nangis. Nanti orang pun nggak punya, masih punya saudara, aku nggak punya saudara. Ayo sembunyi, lari, kita lari. Jadi saya pada waktu itu saya belum sekolah. Si Tanwir belum lahir. Si Yusna itu masih gini-gini itu. Lari ke darai kita itu. Sembunyi karena pulau dia duduk. Belanda hanya mampir sebetulnya. Istirahat. Lalu mereka terus ke Australia. Jadi dari karena kalah dengan Jepang itu mereka Apanya? kalah dengan Jepang, mereka mampir di Pulau Pisang mau lari ke Australia. Ya, lari Tapi ke Australia. orang Pulau Pisang yang tadi panik lari semua ke daratan Sumatera, ke Keroy ya. Apanya? Lari semua ke Keroy ya. Enggak, ke Darai kemana-mana. Ke itu Tebaka itu kan? Tebaka, Ke Darai. Asat, ke Darai. Ya, artinya larinya ke situ. Nyebrang ke Tebaka lah kalau sekarang. Ya, pokoknya berang ke seberang lah gitu. Nyebrang ke Pulau Pulau Sumatera. kosong. Pulau Pisang kosong saat Pulau itu. Pisang kosong, ya. Kehidupan sudah itu mulai susah. Datang masuk, Belanda hilang, Jepang masuk. Oh, Jepang sempat masuk juga? Sampai ke pulau. Tahun berapa itu Jepang masuknya? Begitu datang Jepang langsung sampai ke pulau Kekeroy. Oh, terus mereka lama di pulau itu? Ada posnya? Ada Heho. Ya, posnya di situ. Ada Jugun. Ya, posnya di situ ya, Cik? Ya, tinggal di Keroy, di pulau ada. Tapi mereka tidak bisa lihat perempuan. Udah ambil. Kita sembunyi. Oh, nah ya. Pokoknya kalau orang Jepang itu nggak bisa lihat perempuan tuh, Mbak ya? Itu sebetulnya banyak kayak Cina gitu. Kita nggak tahu apa itu Jepang asli. Hanya dibilang itu Jepang. Iya. Karena pakai cawat aja. Tinggal di pasar. Dulu kan ada ada Pasanggerahan. Udah hilang sekarang Pasanggerahan itu. Tinggal di sana Jepang itu. Nah, kita tidak boleh kelihatan sinar. Jadi kalau malam lampu dipadamkan semua. Kalau ada sinar didatangin. Karena katanya dilihat nanti dari atas sama Jepang. Hidup susah. Nggak ada jualan baju, nggak ada jualan makanan, tak ada. Semua barter. Kita mau beli tembakau, barter. Jadi orang-orang yang dari seberang, dari Lumpak, dari Kedarai, dari Asat, dari Walur, dari Pedada, dari mana-mana itu punya apa mereka? Mereka punya cabai, kita di pulau punya minyak, tuker. Orang dari Ranau, punya tembakau. Cuma kita tukar minyak, tukar garam. Sabun tak ada jualan, buat sabun sendiri. Jadi kita itu semua bekerja membuat barang-barang untuk ditukarkan karena uang tak laku. Itu Mbak ya. Uang itu tidak laku sampai saya berangkat ke Jakarta tahun 49. Oh, Inci Indah ke Jakarta ini tamat SMP? Saya
Saya sekolah guru, bukan SMP. Iya. Di Keroy udah ada sekolah guru 1 tahun. Kan SD itu Mbak pira tahun? SD 6 tahun saya. SD 6 tahun di Pulau Mula-mula Pisang. SD itu dahulu sekali, SD itu 5 tahun. Sudah itu enggak tahu kita apa sebabnya jadi 3 tahun. Nah, mulai kami dinaikkan lagi. Kami itu dari tahun berapa? Mulai Dari tahun? nanti saya kelas 1 41, kelas 2 42, 3. Nah, ini kan 43 ya. Nah, mulai 44 mulai ditambah jadi kelas 4, kelas 5. Jadi kita itu kelas baru semua. Berarti itu ditambahnya kelas itu di zaman Jepang itu. Ya, Zaman dari Jepang. tahun 42 Belanda masuk. Jepang tahun masuk. 43 Jepang masuk. Ya, jadi Belanda masuk 42. Jepang datang ke pulau 43. Nah, semua kita harus bisa bahasa Jepang, harus taiso, harus segala macam tuh. Nah, terus apa namanya? Barter semua tadi, jualan tidak ada, obat tidak ada, dokter tidak ada. Orang sakit berobat sendiri. Jadi coba Datuk Akang ada di pulau waktu itu. Datuk Akang itu diambil pada tahun 50. 50 ya. Datuk Akang Razali diambil dari Palembang tahun 50. Dari Pulau Pisang ke Palembang. Dari Pulau Pisang ke Palembang. Bawa Karno sama Siddah. Anaknya Nur Alam. Gitu. Nah sekarang si Karno kawin sama saudara kita dari Tanjung Pura, dari anak cucu Jalia, terus punya anak 1, kawin sama orang Batak insinyur, kerja di PTP, perkebunan apa itu nama, PTP apa namanya, yang urusan hutan-hutan itu. Nomornya, apa namanya? Nomornya ada Cik, nomor teleponnya. Nomor teleponnya. Ada si Man itu yang nyimpannya itu. Jadi intinya waktu itu Inci Indah itu sekolah SD 41, kalau ditambah 6 tahun 46 tamatnya. Kemudian di tahun 47 sekolah guru di Keroy, apa SMP dulu? Belum. SMP dulu. Ya, tahun 47 saya sekolah guru di Keroy. Dari SD langsung sekolah guru ya? Ya. Nggak ada SMP dulu berarti? Nggak ada SMP. SMP belum ada. Jadi? Hanya ada sekolah guru. 1 tahun? 1 tahun. Di tahun 47, 48? 47, 48. Nah, 49 merantau ke Jakarta? Akhir 49 saya ke Jakarta. Siapa yang bawa ke Jakarta dulu, Cina? Yang bawa ke Jakarta dulu siapa? Nah, hubungan buka. Kapal boleh datang. Jadi ya, karena terbuka. Karena Belanda nikah sudah pergi waktu itu. Tahun 49 itu Indonesia berdaulat kembali. Ya. Ya. Kapal datang. Kapal datang itu Dedang Arpan. Kan Dedang Arpan itu kakaknya ibunya Zuraida. Nah, ngejemput adiknya Cua Balkis, ibunya Zuraida. Iya. Zuraida itu terputus sama ibunya, dia di Jawa, kita di Keroy. Nah, kita berangkat ke Jakarta. Ternyata yang dari Palembang datang juga karena hubungan buka. Dari Palembang mau ngambil, kita udah di Jakarta. Nah, terus maka datang pula si Inci Dewi ke pulau, ambil Datuk Akang sama Karno berdua itu. Tahun 49 ya. Mulai ada jualan kain hitam, mama kain putih. Baru ada jualan. Obat-obatan belum ada. Jadi dulu baju-baju pakai baju apa? Baju-baju pakai baju apa? Ada yang pakai karung, yang tidak punya simpanan, pakai kulit kayu. Incinda tuh pakai apa? Hah? Incinda dulu pakai apa? Apa? Pakai baju apa dulu? Tabel, pisani kawai. Ya. Batik pisani kawai. Ki ulun ya akan magila mo nyepo, ang nyugo. Ya. Jadi kita no kawai batik, sekarang madu kawai batik saya. Batik duluan ya. Tahun 48 kita udah pakai kawai batik. Batik sudah. Jadi kain panjang dikasih bikin rok. Tuh. Oke. Orang meninggal dibungkus karung. Ya dulu ya, Cik. Aduh. Jadi Cik, udah
tahun 50 Inci ada di Jakarta berarti. Tahun 50 Jakarta. Kerja. Hah? Kerja. Sekolah sambil kerja. Dengan ijazah guru 1 tahun, saya boleh kerja. Jadi ada sekolah khusus untuk sekolah persamaan SGB. Sekolah persamaan SGA. Untuk menampung orang-orang yang dari daerah yang sekolahkan 1 tahun untuk mengisi kekosongan guru. Oh, Tumbai ya. Nah, Jadi guru lah Inci. apa? Inci jadi guru. Jadi guru Jakarta saya. Oh. Sore saya ngajar. Pagi saya sekolah. Sekolah HP? Hah? Sekolah HP? Sekolah SGB kan baru 1 tahun. Oh. Dari kelas 2 kelas itu. Lanjut kelas 2 kelas 3 Nah, tamat dari itu ke SGA. Tetap mengajar. Itu. Gurunya guru SD apa SMP tuh Mbak Icina? Selama kita sekolah, kita mengajar di SD. Selantas sudah tempat SGA, kita boleh mengajar, keluaran boleh ngajar SMP. SGA itu sekolah guru agama? Sekolah guru atas. Guru atas ya. Ya, Guru atas. sekolah guru atas. Nah, jadi Aduh. lalu ditempatkan lagi. Ditempatkan di Pak Inci tuh. Nah, kalau sesuai permintaan. Saya kan guru Jakarta kan. Mau dipindah ke Cirebon. Oh, tuh Mbak ya. Lah, aku mau kawin aja. Nah, antum bilang nggak boleh sekolah lagi. Nah, Tumbai Inci pulau numpak di Pa di Jakarta nih. Tinggal di Pa di Jakarta nih. Tinggal Jakarta. di mana? Ya. Saya tinggal di Jalan Asam Lama yang sekarang jadi Jakarta Teater itu. Oh, Lamban Sapa. Ya, Lamban Sapa. lambannya nenek. Nenek itu adiknya neneknya Zuraida. Ojak pulau juga ya. Pulau Halimatus Sadiah. Oh. Halimatus Sadiah itu adiknya Siti Hasia. Nah, Siti Hasia neneknya Zuraida yang kawin sama Aidit. Oh. Nah, ini puangi kam jak bah keluar Sukamarga Apa? Kartadilaga juga ini ya. Apanya? Jak keturunan kam Kartadilaga juga. Iya. Oh, nah. Keturunan Kartadilaga. Iya, iya. Iya dong, sama kita itu Iya, yang iya. tadi kawin sama Cina Oh, tadi. yang tadi, ya. Jadi dia ini neneknya Cina. Oh. Si Halimatus itu. Oh, Rupanya juga Cina. jadi kita ini Nah, udah ada kawin dulu- dari Cina ya. Halimatus itu punya adik Yus A, kamu masih ingat nggak ibunya Yeti? Yeti Murad. Nah dia mereka misalkan dari Yeti Murad. Ya. Hah? Jalan Iya. Jalan Waringin. Ya. Itu. Oh, Nah, saya tinggal di situ bayar bayar makan di situ. Sore ngajar, pagi sekolah. Lulus, Aduh, begitu tidak mau ditempatkan di Cirebon, mau kawin mau aja. kawin aja. Nah, terus kok bisa jodoh dengan ini tentara? Ngajak tentara. Tentara. Ya. Tentara gimana ceritanya? Apa? Tentara bisa jodoh sama tentara. Dia Mas Jo itu orang infanteri. Dari Dari Akademi Militer. Akademi Militer Angkatan Pertama Oh iya. di Jogja. Akmil pertama ya. Ya, Akademi Pertama. Jadi mereka itu dilantik sama Bung Karno, dianggap sebagai Akademi Angkatan Pertama. Tahun pira Akademi Militer pertama nak? Di Jogja, Kota Baru. Lalu Angkatan Kedua dengan Breda, dengan Malang, dengan Medan. Kira-kira Itu sama. Incinda ingat nggak angkatan pertama Akademi Militer itu angkatan pertamanya tahun berapa? 48 mereka lulus. Oh, Mereka 48. mulai dari 45 sampai 48. Oh, Akademi iya. Militer pertama Nah, itu 45 sampai 48. Jodoh nikah sama Terus, Incinda tahun berapa? Apa? Nikah sama Incinda tahun berapa? 55. Marjo angkatan pertama itu perang masih. Jadi masuk kelas perang. Iya. Numpas Madiun. Iya. Marjo itu ikut Numpas Madiun. Madiun, PKI Madiun. Nah, 48. temannya Numpas Belanda. Marjo itu di desa. Sekarang didirikan Tugu di Tempel. Di desa Tempel itu Tugu sekarang memperingatin 10 orang temannya di Brondong. Oh, oke. Masih kadet.
Ya sudah, akhirnya Inci Indah nggak melanjutkan jadi gurunya karena mau dipindahin ke Cirebon, menikah dengan apa namanya? Dengan Pak Harjo. Nah, ya lu sudah menikah, saya pindah ke Bandung. Oh. Saya mengajar ke swasta. Tadinya saya guru pemerintah. Ya, saya ngajar di swasta, cari gaji yang lebih gede dikit. Jadi Ibu Persib. Hah? Ibu Persib. Ibu Persib. Ya, nah, tapi apa zaman berubah lancar, kita itu tentara itu harus mengikuti di mana suami berada. Kita karena sebagai tentara pindah itu berkali-kali. Pindah sana, pindah sini, pindah. Sampai kita pernah dari Bandung ke Jakarta. Baru berapa lama Jakarta, pindah Bandung lagi. Baru berapa pindah Jakarta. Akhirnya Mawan Soeharjo pensiun nih umur pira tuh, Bay? Umur sesuai itu pada waktu itu kita umur 80 berapa? Umur 50. 55 apa masih muda ya dulu ya pensiun ya. 55 pangkat terakhir Mayor Jenderal ya? Apa? Mayor Jenderal terakhir. Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Mas Harjo pensiun tahun 83. Umur 56. Mayor Jenderal itu bintang 2 ya? Apa? Bintang 2. Ya, bintang 2. Mayor Jenderal Soeharjo. Ya, jadi kita itu kemudian Marjo itu jabatan terakhirnya apa? Hah? Jabatan terakhirnya. Apa? Jabatan terakhir. Kababek Abri. Kepala bagian perbekalan Abri. Kepala bagian perbekalan. Ya. Nah, terus mereka lulus dari Akademi Militer sesudah akan sesudah dilantik, mereka kan ditempatkan ke seluruh Indonesia. Nah, Mas Harjo sebelum berangkat, mereka kan masih perang-perang, berangkat ke Sumatera membawa utusan dari luar negeri untuk perjanjian perdamaian, bawa utusan dari PBB ke Medan. Jadi inti ini tahu di Medan pecah perang lagi, masuk hutan di Tapanuli, perang gerilya di Tapanuli sama Pak Penjahitan mereka itu. Assalamualaikum. Sip. Salam. Jadi inti ini tunggu ditutup Pai. Jadi inti ini Awan Soeharjono pensiun tahun apa? Tahun 83 ya. 83. Pangkat terakhir Mayor Jenderal. Jabatan terakhir Kababek, Kepala Bagian Perbekalan ABRI. Oke. Kepala ya. Nah, kadu Inci Indah mulai arisan Kartadilaga saya mulai 74. tahun mulai 74. Kartadilaga itu kita pulang dari Jerman. 74. Oh, mulai arisan ya? Tahun 74 ya? Ya, 74. Saya pulang dari Jerman. Termasuk ibu karena nih, kita kan pernah ditempatkan di Jerman. Ibu ini Pak Taufik Kimas no nutuk tuh Mbak ya? Apa? Saya Hamzatun Rosda. Andung Atun no nutuk ikut juga. Andung Atun, ibunya Pak Taufik Kimas. Ikut. Andung Atun Hamzatun Rosda. Ibu nih Pak Taufik Kimas. Ibu Taufik. Iya. Ikut, dia bisa bahasa Lampung kok. Ikut arisan. Iya ikut arisan ya? Ikut arisan. Yang ibunya Tante Ida. Tante Ida itu ibunya Kemas. Kipas. Terus tante ibunya Yatun itu siapa? Hamzatun Rosda. Tante kita panggil dia Tante Atun. Ya Atun kan mereka itu Atun semua. Iya. Nah, jadi ikut dua orang itu ikut arisan. Dia tapi mereka menggabung itu udah tahun 70, udah 2 tahun berjalan, baru ikut. Jadi Tante Kimas masih tinggal di Jalan Sumatera. Iya masih, rumahnya masih lalu ada. pindah ke Tebet. Nah kalau tante siapa sih tinggal istrinya Matung, anak yang tertuanya tante itu adiknya yang Sekandar. Tante kok lupa saya namanya. Yang di Jalan Batu. Rumahnya itu masuk ke dekat sekolah Jalan Batu itu. SMA 4 ya. Jadi inti ini arisan Kartadilaga sejak tahun 71 sampai
sampai COVID. Sampai COVID Sampai kemarin COVID. terakhir ya. Ya. Sekarang belum Sampai dibuka COVID. lagi. Oke, Inci Indah, semoga pengalamannya bermanfaat. Ya kan? Inci Indah ini umurnya sekarang berapa, Inci Indah? Apa? Inci Indah. Hah? 91. Apa? Umur Inci Indah. 91 kurang 91. 1 bulan. 91. Berarti Kurang. Inci Indah kelahiran tanggal bulan tahun? Tahun 34 Tahun 34 bulan Juli. Juli. 15. 15 Juli. Berarti nyak 5 Juli puluhan jalan. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengalaman Inci Indah bermanfaat. Oke, ya.